Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Video ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah Pancasila saya dengan dosen pembimbing Ibu Yuniar Mujiawati, SPD, MPD. Apa itu arti Pancasila? Pancasila dibedakan menjadi 3 artian, yaitu etimologis, terminologis, dan historis. Secara etimologis atau asal-usul kata, menurut Muhammad Yamin, Pancasila ada 2 macam arti, yaitu panca yang artinya 5, dan sila dengan 1 huruf I yang artinya batu sendi, alas atau dasar, dan sila dengan 2 huruf I yang artinya peraturan yang penting, baik atau senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila yang artinya hal yang baik. Pancasila berarti 5 aturan hal yang penting, baik atau senonoh. Secara terminologis, sejak sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Pada tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, keesokan harinya disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya masih merupakan rencana, di mana dalam pembukaan membuat rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. 5 dasar yang dimaksud adalah dasar falsafah negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea keempat bagian akhir pembukaan Undang-Undang 1945. Secara historis, Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Asal bahasanya adalah bahasa Pali yang artinya Pancasila yang diberikan 5 pantangan menurut Kamus Buddhisme yang berisi 1. Panatipata Veramani Sikapadam Samadhyami yang artinya dilarang membunuh. 2. Adinadana Veramani Sikapadam Samadhyami yang artinya dilarang mencuri. 3. Kamesu Micacara Veramani Sikapadam Samadhyami yang artinya dilarang berzina. 4. Musawadah Veramani Sikapadam Samadhyani yang artinya dilarang berdusta atau berbohong. 5. Suramera Maja Panambata Veramani Sikapadam Samadhyami yang artinya dilarang minum minuman keras. 3. Zaman kerajaan tertua yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan se-Asia Tenggara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kamam, Kalimantan Timur di Sungai Mahakam. Raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaan adalah Raja Kudungga. Nilai Pancasila Kerajaan Kutai. 1. Nilai ketuhanan. Kerajaan Kutai memeluk agama Hindu. 2. Nilai kerakyatan. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Dan nilai persatuan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Kerajaan Majapahit. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Keropak Negara Kertagama yang bersyair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Empu Prapanca. Pada Sarga 53 bait 2 berbunyi Yatnanggakwani Pancasila Kertasangkara Pisaka Krama, yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan Pancasila itu, begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan-penobatan. Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Putan Tular. Isi buku itu mempunyai arti berbatu sendi dan 5, dan juga mempunyai arti sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. 5 poin tersebut disebut dengan Pancasila Krama, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh minum minuman keras. Larangan masyarakat Jawa. Larangan masyarakat Jawa yang disebut Ma5 yaitu 5 larangan yang dimulai dari kata ma. Larangan tersebut yaitu 1. Mateni artinya membunuh. 2. Maling artinya mencuri. 3. Madon artinya berzina. 4. Madat artinya menghisap candu. Dan 5. Main artinya berjudi. Nilai-nilai Pancasila di Kerajaan Majapahit. Di sila pertama, Majapahit kebersamaannya dalam beragama seperti menganut agama Hindu ataupun Buddha. Di sila kedua, Majapahit menjalin kerjasama persahabatan dengan banyak negara. Di sila ketiga, keutuhan Majapahit di masa kejayaannya. Di sila keempat, adanya musyawarah dan penasehat raja. Dan di kelima, kemakmuran dan kesejahteraan penduduk kerajaan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut, sehingga sistem perdagangan telah diatur dengan baik supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya.
Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya, sebagaimana tersebut dalam perkataan Marvai Vanua Sriwijaya Cidayatra Subika, yaitu suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Nilai-nilai Pancasila Kerajaan Sriwijaya. 1. Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Marsha. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang leluas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Perumusan Pancasila. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyoningrat dengan Wakil Ketua Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichi Bangase dari Jepang. BPUPKI dibentuk tanggal 29 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk dasar negara. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapat tentang dasar negara, yaitu 1. Muhammad Yamin, 2. Supomo, dan 3. Insinyur Soekarno. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dalam pidatonya diusulkan 5 hal untuk menjadi dasar negara merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Supomo di tanggal 31 Mei 1945, 5 hal untuk menjadi dasar negaranya, yaitu paham persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negaranya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan nasional, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia 9. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokro Sejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Setelah membentuk Panitia 9, hasil rumusannya adalah Piagam Jakarta yang terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Tujuannya membahas hasil rumusan Panitia 9, kesepakatan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur sampai Malaka. Hasil kesepakatannya adalah 39 suara. Pembentukan 3 panitia kecil sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua dari PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajibannya memeluk syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan berlaku sampai sekarang. Pengesahan, pembukaan, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari 2 bagian, yakni bagian pembukaan dan bagian batang tubuh.
Dalam Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1950. UUDS berlaku mulai tanggal 17 Agustus sampai 5 Juli 1949. Rumusan dasar negara Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kedaulatan rakyat, dan 5. Keadilan sosial. Terima kasih, demikianlah video penjelasan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila.